Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'd. Haidi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa berdiri tapi masih mau menjalankan sholat panggilan Allah Subhanahu wa taala. Teman saya mudah-mudahan istiqomah. Alhamdulillah. Ifadillah rahmatullah. 25 tarawih sudah dilewati. Sudah lewat. Artinya 4 atau 5 kali lagi tarawih, tinggal 4. Hore asyik, sudah dekat lebaran, itu kata orang itu. Kata ulama, kata orang yang khusyuk, kata orang yang pengen banyak beribadah di bulan Ramadan, sudah 25 hari saya dapat apa? Ayat doa terbaik adalah Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Mudah-mudahan diterima tarawihnya. Amin ya rabbal alamin. Itu doa ketika selesai ibadah. Ifadillah rahimakumullah. Surat Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadhan, bulan Ramadan, unzila fil Quran, di dalamnya turun Al-Quran, hudan linnas. Hudan, petunjuk untuk manusia, bukan umat Islam saja, untuk manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan menjelaskan hudanya, menjelaskan syariat-syariatnya. Wal furqan, pembeda. Ifafillah, ada pesan gini. Ramadan turun Al-Quran, hudan untuk semua manusia, bukan hudan untuk yang taraweh. Ternyata banyak orang masuk Islam gara-gara bulan Ramadan. Banyak orang masuk Islam lihat orang puasa. Banyak orang masuk Islam lihat orang lagi sholat. Banyak orang masuk Islam karena azan. Satu kisah nyata, kekinian di Amerika ada mahasiswa, 2 mahasiswa muslim non muslim lagi diskusi di rumah sambil nonton tayangan live Mekah, live di Masjidil Haram, sedang menunaikan ba'da maghrib. Ada yang tawaf, ada yang lagi duduk zikir. Lalu non muslimnya iseng. Wahai non muslim, wahai si fulan, berapa jumlah yang ada di situ di Ka'bah, samping Ka'bah? Non muslimnya bilang puluhan ribu, ratusan ribu mungkin. Muslimnya nanya lagi, bagaimana cara merapikan orang yang lagi begitu? Ada yang lagi putar-putar Ka'bah, ada yang duduk, ada yang sedang istirahat, ratusan ribu. Kata non muslim mengatakan, perlu berhari-hari untuk koordinasi agar rapi kembali. Rapat koordinasi, rapat mentor-mentor. Berhari-hari untuk rapiin orang itu. Kata muslimnya, tunggu 5 menit lagi. Habis azan Isya, langsung koma. Terus mulai bangkit. Non muslimnya bangkit semua. Begitu udah qomat dan imamnya datang dan istau, rapikan softnya,
langsung memutar Ka'bah dari ratusan ribu orang mutar Ka'bah. Bengong non muslimnya. Begitu. Allahu Akbar. Oh, sama tangannya semua. Allahu Akbar, ruku sama. Non muslimnya langsung, wahai temanku, bagaimana sih caranya masuk Islam? Aku akan masuk agama kamu karena pasti agama kamu bukan buatan manusia. Habis itu dapat hidayah masuk Islam. Lihat orang azan, lihat orang sholat, masuk Islam. Jangan-jangan ada orang Islam puluhan tahun, ada azan, tidak sholat juga. Artinya 25 hari, bagaimana kita, apakah sudah tenang pikiran kita? Ini masjid ini sudah hebat di antara masjid-masjid yang lain, daripada masjid lain. Pulang taraweh, bukannya pulang semua, berderet, ngaji semua, baca Quran, memenuhi ruangan ini. Koordinatornya mudah-mudahan dirahmati Allah SWT. Bagaimana setelah membaca Quran memberikan ketenangan kepada kita? Bagaimana setelah sholat berhari-hari ketenangan kepada kita? Bagaimana ada azan memberikan panggilan kepada kita? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana. Orang-orang mukmin jika disebut nama Allah bergetar, nyentuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, nyentuh. Yang lain motor pengennya belok di mana untuk sholat. Jika imannya kuat. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, jika dibaca ayat-ayat Allah semakin upgrade, meningkat imannya, mendengar seruan. Kisah lagi. Ada kajian ilmiah, kata ilmuwan mengatakan bahwa orang muslim hidupnya lebih tenang daripada orang selain Islam. Karena apa? Orang muslim beribadah dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Tenang karena dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Quran dari Allah, salat dari syariat Allah dan Rasulnya. Selainnya hanya karena keyakinan saja, lebih tenang. Mau bukti? Negara yang makmur, pinter-pinter, Jepang, ada itu kan? Putus asa sedikit kemana? Bunuh diri. Nauzubillah. Negara makmur, duitnya banyak, tenang, pinter-pinter katanya, baca bukunya hebat, tapi pusing dikit, bunuh diri. 30.000 per tahun. Sehari bisa 100 orang saling bergelimpangan bunuh diri gara-gara putus asa. Kita lagi putus asa, Allahu Akbar, tenang. Bahkan gini, bukti ketenangan kita ketika Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, nengok samping kanan, salaman. Walaupun di luar beda apa? Beda partai, beda RT, beda tanding, pasti salaman. Keikhlasan yang luar biasa, sangat ikhlas. Enggak bilang, merah enggak jadi, yang kuning aja. Enggak. Tetapi ketenangan setelah sholat. Ifafillah rahimakumullah. Bahkan ternyata menurut salah seorang ustadz, bukan hanya Jepang yang tukang bunuh diri, tetapi Swedia. Ceritanya di Swedia ada tempat yang daerahnya paling banyak orang bunuh diri. Setiap hari paling gelimpangan orang bunuh diri. Saking banyaknya orang bunuh diri di mana-mana, bupatinya, penguasanya membuat peraturan daerah. Peraturannya, orang yang mau bunuh diri di negara ini ada tempat khusus. Dan jamnya dibatasin, jam 10 sampai jam 12 siang. Yang ngelewatin besok lagi. Jangan sekarang, jam 10 sampai jam 12. Dilalah itu qadarullah. Ada orang mau bunuh diri. Dihampiri sama orang Islam lagi di depan masjid. Kenal. Wahai sebulan, mau kemana? Mau bunuh diri nih. Mampir dulu sini.
Oh, waktunya telat nih, jam 10 sampai jam 12. Udah sini dulu, duduk dulu. Di depan masjid duduk dulu. Kenapa? Pusing. Pusing. Udah duduk dulu. Ngobrol dulu. Kalau saya telat gimana? Bunuh dirinya. Saya, kata muslimnya bilang, saya jamin kalau engkau telat bunuh diri, saya akan ganti rugi menurut apa yang kamu minta. Oke ya, ganti rugi ya kalau saya telat bunuh diri. Ngobrol. Sambil ngobrol di masjid ada taklim. Lalu azan zuhur. Sambil azan zuhur terus ketiduran yang orang mau bunuh diri. Habis itu yang muslim sholat dan sampai jam 2, yang mau bunuh diri bangun. Kenapa saya nggak dibangunin pulang? Gak enak. Kamu tidur pulas banget, gak enak saya mau bangunin. Gimana? Jadi bunuh dirinya? Telat dong. Ya udah, saya ganti berapa nih? Berapa ribu, berapa juta? Si bulan. Ternyata saya nggak jadi bunuh diri. Nggak jadi. Kenapa? Saya itu 3 hari kemarin nggak tidur. Gara-gara pusing dengan kehidupan. Kenapa di masjid ini bisa tidur ya? Dengan azan, dengan taklim, dengan takbir. Tidur, 3 hari nggak tidur. Langsung non muslim bilang, bagaimana saya masuk Islam? Saya akan masuk Islam sekarang juga. Viral. Akhirnya pemerintah bupatinya ngasih perda lagi. Orang yang mau bunuh diri, maka orang yang dekat masjid, takmir masjid itu dijadikan konsultan sebelum orang bunuh diri. Ditempatkan di tempat khusus, konsultasi sebelum bunuh diri. Akhirnya banyak yang orang sadar, banyak yang gak jadi, banyak yang akhirnya batal. Inilah Islam. Islam berdakwah lewat apa saja. Seruan agama untuk semua manusia, banyak orang yang tersentuh. Apa kita yang muslim masih tersentuh ada adzan? Apa kita yang muslim tersentuh dengan tarawih ini? 4 hari lagi, 5 hari lagi tarawih. Jangan kemana-mana, jangan tawaf di mana-mana. 5 hari lagi, jika diterima pahala tarawih, Gufirolahu, diampuni dosa-dosanya. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.